pemanggilan ini Pak? Seperti apa? Oh gini, jadi kita memanggil Pak Tajul ini itu atas dasar berita-berita yang terjadi di medsos itu, ya. Saya kira kalian semua sudah tahu bahwa berita medsos ini kan tentunya dikonsumsi secara nasional, ya. Kalau secara nasional orang pada tahu, terus kemudian kami yang di sini nggak tahu kan lucu, sehingga kami perlu manggil sumbernya guna mendapatkan informasi sebetulnya yang terjadi itu apa gitu. Berarti ini atas dasar inisiatif dari Inspektorat ya? Sebetulnya kami pun juga bukan inisiatif ya, karena kami diberikan petunjuk oleh pimpinan ya. Pak Bupati berarti? Kemarin di telepon Pak Sekda saya. Pak Sekda, itu Mas ada berita kan, coba itu gimana yang terjadi sebenarnya. Sehingga saya perlu tahu gimana sih alur ceritanya yang terjadi terkait dengan pelayanan di rumah sakit itu. Jadi sekedar informasi Ya kita cerita-cerita dulu awal lah. Tapi kemungkinan sanksi gimana Pak? Oh jangan bicara sanksi dulu lah. Ada, ya? Ya, jangan bicara sanksi dulu. Kita ini hanya sifatnya hanya ingin tahu cerita awalnya seperti apa. kemungkinan untuk RSUD dipanggil juga. Ya kalau nanti kita pimpinan menyarankan itu ada tindak lanjut yang lebih apa, perlu ada penanganan lain, mungkin dari pihak Pak Tajul mengendaki seperti itu, ya kita akan lakukan permintaan keterangan juga dari pihak rumah sakit. Kalau cuma satu yang dipanggil, kalau tidak boleh kan nanti informasinya nggak berimbang. Ya justru itu, nanti kalau tak diperlukan, kami tetap akan mendengar informasi dari kedua belah pihak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Joko terkait alurnya itu bisa seperti itu, tuh kejadiannya kronologisnya seperti apa? Nah justru itu saya sekarang itu manggil gitu loh. Kita ini kan belum tahu, supaya kita ini tahu kronologisnya seperti apa. Langkah apa saja yang akan dilakukan setelah mengetahui informasi? Ya kita tunggulah, kita nanti kita analisa dulu ya, kita evaluasi gimana kira-kira. Berapa lama? Saya jangan ditarget ya, karena ini urusan ini harus hati-hati lah ya. Tapi yang jelas ini kita informasi awal ini harapan kami bisa menjadi semuanya menjadi baik gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya saya dimintai keterangan sehubungan sama di istri saya yang meninggal. Saya sudah terangkan ke inspektorat dengan harapan saya ke inspektorat itu pihak rumah sakit harus dipanggil juga, dan itu SOP dilanggar semua sama pihak rumah sakit. Mungkin SOP yang mana saja Pak yang dilanggar? Kayak penanganannya itu kan sudah nggak sesuai. Saya sendiri aja minta diangkat bayinya masih diusikan. Dokter kandungan nggak ada selama 1 minggu itu. Istri saya itu sudah membaik, istri saya itu. Sudah membaik, awalnya itu jam 11 hari Selasa itu disuntik 4 kali. Nah, ya barusan inspektorat itu nanya gitu, ya saya ceritakan kayak itu. Dan harapan saya ke Bapak sini di inspektorat itu harus ditindaklanjutin biar Bangkalan untuk penanganan pasien biar lebih bagus ke depannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, istrinya jenengan itu masuk rumah sakit kapan sampai kapan gitu Pak? Istri saya itu Rabu itu masuk ke check up ke itu puskesmas, terus tes katanya karena jadwal. Terus dia istri saya itu keluhannya itu nyeri sama pilek. Terus tes ke dokter Dedi di Tanjung Bumi, terus hasilnya reaktif. Terus istri saya itu nelpon tantenya bilang kalau sudah ke puskesmas ada jadwal, akhirnya tes ke dokter Dedi. Terus kembali lagi ke puskesmas, besoknya suruh di rumahnya mandiri katanya. Tapi itu pihak puskesmas Tanjung Bumi itu cuma nyarankan aja, nggak ngasih vitamin, obat apa kayak apa gitu. Akhirnya nelpon lagi ke tantenya, juga orang medis. Saya itu orang medis juga.
ya nelpon dimarahin sama tantenya, wes ke rumah sakit katanya. Kabunya tuh ke rumah sakit, tiba di rumah sakit kurang lebih habis maghrib itu, ditanganin di IGD gitu. Terus ada di RNA di atas itu awalnya memang nyeri, flu gitu. Akhirnya dapat 1 hari dari rumah sakit, keadaannya tenggorokannya itu sakit katanya. Terus sama dokter diberi resep suruh beli obat Athena apa gitu. Malah saya suruh sampai cari ke Surabaya, mumpung itu nggak ada, nggak dikasih tahu di mana yang ada, nggak ada. Terus sampai saya nelpon adik saya kan dokter juga, suruh carikan, dia nelpon salesnya ada, tapi itu 20 mili, harganya 16 juta satunya itu. 20 mili 16 juta, yang dibelikan 400 mili saya. Itu yang ada di salesnya dokter Dedi itu cuma 20 mili 4 shift itu. Nah, pas kan nggak ada, saya masih besoknya itu sembuh, nggak perlu obat itu lagi. Cepat membaik gitu. Iya, nggak perlu obat itu lagi. Nah, sembuh terus membaik kan, nggak perlu obat itu lagi. Setelah hari itu Selasa itu, saya kan ada di rumah di Tanjung Bumi. Malamnya itu kan saya cek istri saya, normal, SP2 nya itu wis 96, dia butuh sama saya. Pulang sama anak saya Tanjung Bumi, besok biar pagi katanya. Belum berangkat itu saya telepon adik saya yang nunggu, gimana adiknya? Terus mbaknya enggak membaik katanya, tetap ya weh engkau mau telepon mamanya yang di Malaysia, kok normal sih. Telepon mertua saya kasih tahu, enggak bagus mah, paling 2 hari lagi pulang. Barusan saya telepon Eka, aku nggak ada keluhan apa. Akhirnya saya berangkat ya, di jalan itu kurang lebih jam 11 itu ada di saya telepon, kalau mbak sisa katanya, sisa, kenapa sisa? Nggak dilaporkan ke petugas, udah, tapi belum di sini katanya. Terus awalnya kenapa? Disunting 4 kali katanya. Disunting 4 kali. Itu terus laporkan lagi, laporkan. Itu sampai saya tiba ke rumah sakit, ya sesal. Sampai dari Tanjung Bumi jam 11 nih, pernah di ipar saya. Berangkat dari Tanjung Bumi kan lama Pak. Terus istri saya itu sesak, gak ada dokter yang kontrol Pak. Iya, selama 1 minggu itu dokter kandungan gak datang, gak kontrol. Itu cuma dokter Andre aja 1 kali, waktu ada di RNA. Ini kan ada di RNA, seharusnya disuntik itu kan lebih membaik istri saya. Akhirnya saya sampai minta jam 2 itu minta diangkat, dan itu siapa tahu bisa diselamatkan salah satu ke perawatnya itu. Masih diusulkan katanya. Kok bisa lebih tahu saya sama orang medis? Kok keadaannya kayak itu, hamil. Kok sampai saya minta diusulkan, ditunggu. Jawabannya karena umur 7 bulan. Perawat yang jawab, bukan dokter. Coba ke sana dicekan nggak ada. Jadi nggak ada dokter sama sekali. Nggak ada. Terus selama 1 minggu di rumah sakit ini sebenarnya tidak ada pemeriksaan dari dokter deh. Dokter Andri 1 kali waktu itu ada, bukan dokter kandungan itu ya, di Itu pun bukan dokter kandungan. bukan. Terus itu ya, meskipun istri saya wis keadaan kayak gitu, nggak ada data. Sampai saya minta dirujukan ke rumah sakit internasional Surabaya. Nah, tak usahakan katanya. Itu tindakannya rumah sakit HP itu, diusulkan katanya. Bukan langsung ke pasien, diusulkan, ditunggu ke rumah sakit Siloam, full katanya. Sampai ke Gresik, sampai ke mitra pilihan saya, full semua. Masa antar rumah sakit 1 orang kan nggak masuk akal. Saya juga kerja di pemerintah.
itu kan emergency kan, keadaan darurat kan hamil itu. Satu orang kan. Berarti ketika jenengan meminta rujukan ke rumah sakit yang lebih besar ini di penanganannya lambat gitu ya? Nah iya, nggak ditanganin itu. Coba sesak itu ada apa-apa, dokter datang, perawat datang itu. Cuma yang itu oksigennya dimainkan, dibesarin nggak apa. Cuma nangannya gitu. Sampai minta rumah sakit Gresik terakhirnya. Terus sampai malam itu ya, saya minta alat ventilator. Itu si istri saya kan bidan. Bukannya tahunya dari istri saya minta ventilator, ya diucapkan ventilator. Terus masih diusulkan katanya perawatnya. Itu nggak ada dokter yang terus nggak bisa ventilatornya. Diusahakan. Berarti ketika sesak nafas itu tidak diberikan ventilator atau Nggak alat ada itu. pernapasan ya? Cuma itu oksigen itu, cuma yang istri yang meninggal itu kan orang medis tahu, minta sendiri. Masalahnya dari dokter nggak ada penanganan itu. Bapak usahakan minta ventilator mas itu. Berarti sampai almarhumah ini meninggal ventilator itu tidak Nggak dikasih. ada. Itu Mohon maaf Pak, untuk penyuntikan 4 kali ini disampaikan itu atas dasar inisiatif siapa? ya penyuntikan dari apa perawatnya itu. Sudah Penyuntikan. berkomunikasi dengan dokter atau belum nggak tahu? Pokoknya itu saya nanya ke adik ipar saya itu disuntik 4 kali. Habis itu selisih 10 menit ya, sesak istri saya mulai masuk itu sudah bilang ke perawatnya kalau mau suntik itu obat apa yang disuntikan. Bilang kalau alergi obat istri saya itu. Karena ada di data itu. Alergi obat memang istri saya itu. Terus itu Sabtu saya nanya lagi pada obat apa yang disuntikkan. Kakek mana sudah nanya. Sudah katanya perawatnya antibiotik sama anti nyeri. Bisa katanya waktu itu saya yang nanya, saya nggak cepat nanya, malah saya cari obat antena itu yang cari lagi, awalnya cari sudah membaik sama perawatnya nggak usah katanya awalnya. Tindakan gini nggak ada ya, ini kita gini nggak ada, sampai saya mikir coba cari obat itu kata saya yang awal itu di resep. Akhirnya itu ada perawat itu dari Tanjung Bumi juga waktu itu jaga di situ itu ya cuma ngasih tahu tempatnya itu sama resep itu, ini ada pasien sembuh sama ini katanya. Terus mana beli di mana itu nggak tahu, orangnya pasiennya pulang gitu. Coba saya minta tolong carikan nomor teleponnya si pasien itu, keluarganya. Kamu nanya beli di mana obat itu, katanya saya mau beli, minta tolong sama-sama kecamatan yang perawat itu. Kita ngasih tahu ya, sampai dibutuh sama saya sama itu. Tapi saya minta tolong suruh carikan nomor HP. Saya masuk itu nulis biodata. Untuk saran dari untuk membeli obat mandiri itu dari rumah sakit atau dari mana? Suruh mandiri itu. Yang beli obat sendiri itu. Yang antena itu. Iya. Nah itu dari pihak rumah sakit awalnya memang dikasih resep, tapi bilangnya pihak rumah sakit kosong katanya. Suruh mencari sendiri. Cari ke Surabaya. Nyari awalnya itu masuk IGD 1 hari dari itu beli. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Wis itu nggak usah katanya, yang waktu di IRNA membaik juga. Terus nggak jadi beli obat itu, membaik. Istri saya itu inisiatif saya yang cari obat lagi itu, karena saya minta gini nggak masih diusulkan aja. Terakhirnya itu hari Selasanya itu saya sempat mikir saya cari obat itu lagi gitu. Terus ke teman saya itu yang Tanjung Bumi yang perawat sana, yang saya parah itu ngasih tahu sampai dibutuh namanya. Minta biodatanya orang itu, nomor teleponnya, tanya beli di mana gitu. Mau nanya, dia tak carikan, malam itu Pak. Nah, saya itu habis subuh nelpon ke Malaysia, ke mamanya itu. Nah, saya pikiran suruh cari ke Singapura apa kalau nggak ada.
Di Malaysia itu yang nggak sampai 1 jam dia ada itu. Obat itu ya, Mas? Iya. Saya juga sampai pesen ke adik saya dokter Devi itu spesialisnya itu saya kan butuh 400 mili. 20 mili itu harga 16 juta. Ya pokoknya nyampe 400 mili. Yang ada waktu itu cuma 20 mili, tinggal 4 slot. Kan nggak nutup, kan diperlukan 400. Ya, mungkin harapan dari jenengan terkait kejadian atau kasus ini Nah, kepada harapan pihak rumah sakit saya, seperti apa? ya selaku inspektorat korban. itu kan saya dipanggil sama inspektor. Harapan saya, tadi saya sudah bilang itu pihak rumah sakit harus panggil pelayanannya kayak gitu. Udah tahu saya ngomong minta dilujukkan gini tindakannya kayak itu suruh panggil kan. Yang kalau salah kan rumah sakit yang salah, melanggar situ semua. Kenapa? Kalau nggak bisa nanganin seharusnya kan digiring. Ya harapan saya tadi ke bapak ini pihak rumah sakit dan dokter kandungannya apa itu suruh panggil namanya, suruh biar kedepannya biar lebih bagus kan untuk pelayanan orang sakit. Itu nyawa, menyangkut nyawa orang ya. Dari jenengan sendiri akankah membawa kasus ini ke pihak yang berwenang gitu mungkin? Saya sudah bilang ke pihak inspektorat tadi, kalau nggak dipanggil nanti biar saya melapor ke Jawa Timur, ke Polda. Ke Polda ya. Iya. Masalahnya matinya istri saya itu apa ya, kayak histeris, nggak ada pertolongan. Sampai istri saya sendiri minta alat ventilator itu masih diusulkan. Gitu ya. Keadaan istri saya sekarang kayak itu, mana dokter kandungan itu? Enggak kontrol. Dokter cuma perawat. Mohon maaf, istri jenengan meninggal hari Selasa kemarin gitu? Iya, jam 9.30. Oh, kalau masuknya ke rumah sakit hari? Kenapa? Masuknya ke rumah sakit Hari Rabu. hari Rabu. Satu minggu. Satu minggu. Malam. Ya. 1 minggu. Nggak ada dokter kandungan kontrol. Cuma dokter Andre 1 kali. Saja. Mohon maaf, itu untuk mengandung putra keberapa? Apa? Mengandung putra keberapa? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Putraku? Apa? Putra ke berapa? Kedua. 2. Izin nama lengkapnya jenengan Pak? Muhammad Tajul. Muhammad Tajul. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak.